Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali. Nikmat mata sehingga kita bisa menangkap sebuah cahaya, nikmat telinga sehingga kita bisa menangkap sebuah suara, nikmat tangan sehingga kita bisa menyentuh, nikmat kaki sehingga kita bisa melangkah. Dialah yang telah mengatur ritme detak jantung kita. Dialah yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bernafas di muka bumi ini di atas kalimat la ilaha illallah, dan sudah sepatutnya dan seharusnya bagi seorang muslim untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah dalam menjalani kehidupannya. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Beliau adalah suri tauladan kita dalam setiap gerak-gerik hidupnya. Dalam setiap hela nafasnya ada hikmah bagi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Baik siswa-siswi SMP EMIS yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Marhaban bikun, ahlan wa sahlan, selamat bergabung di sekolah kita yang tercinta yaitu SMP EMIS Jakarta. Di sini Ustadz tidak akan berlama-lama dalam memberitahukan kepada kalian atau memberikan kepada kalian nasihat-nasihatnya. Ada beberapa poin yang Ustadz ingin sampaikan di sini, yaitu kita sebagai manusia itu pasti memiliki cita-cita yang ingin kita gapai, dan setiap orang itu pasti berusaha untuk sukses dalam menggapai cita-citanya. Namun sebagian orang tidak memahami cara-cara dan langkah-langkah untuk dia bisa sukses dalam menggapai cita-citanya. Kurang lebih yang Ustadz akan bahas di sini ada 2 poin penting yang harus kita pegang ketika kita ingin sukses di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu itu akan menjadikan seseorang itu terhormat dan dipandang oleh orang lain, dan dia akan diangkat derajatnya oleh orang lain. Makanya kalau kita melihat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah mengatakan al-ilmu yarfa'uhu sahibuhu ma la yarfa'uhu al-mulku walal mal. Ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang melebihi dari apa yang bisa dilakukan oleh jabatan ataupun harta. Jabatan atau harta memang bisa menjadikan seseorang itu terhormat, tapi mentok-mentoknya dia itu di dunia dapatnya, di akhirat tidak akan pernah bisa dapat. Maka dengan ilmu seseorang akan bisa sukses di dunia dan di akhirat. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Man arada dunya wal akhirah fa alaihi bil ilmi." Siapa yang menginginkan untuk sukses di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Ada sebuah kisah menarik yang kisah ini bisa menjadi batu loncatan kita dalam menggapai cita-cita kita. Yang kisah ini bisa kita terapkan untuk kita menggapai kesuksesan kita di dunia dan di akhirat kelak. Kisah yang diceritakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqqih. Beliau menceritakan tentang seseorang yang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas ini, kalau kita melihat ciri fisiknya, beliau itu memiliki leher yang sangat pendek. Jadi space antara bahu dengan kepala itu sangat sedikit, sehingga lehernya sangat pendek, dan dia dijadikan bahan bulian, bahan joke sama orang-orang atau teman-temannya. Bahkan pada saat dia berdoa pun dia dibully. Pernah beliau itu berdoa, "Allahumma a'tiq riqabana minan nar." Ya Allah, bebaskanlah leherku dari api neraka. Orang yang mendengar doa itu mengatakan, "Loh, emang kamu punya leher sampai seperti itunya?" Maka inilah yang dialami oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Dia jadi bahan bulian, jadi bahan jok, dikatakan oleh orang lain sebagai receh atau yang lainnya. Namun disinilah letak dari peran ibu dalam memajukan dan mensukseskan anaknya.
ibunya, beliau melihat apa yang terjadi pada anaknya, memanggil, "Wahai anakku, kemarilah." Dan inilah yang harus dilakukan oleh seorang ibu. Ketika anaknya jatuh, maka bagaimana cara untuk dia bisa menaikkan kembali psikologis anaknya? Maka ibunya pun mengatakan, "Wahai anakku, kemarilah." Kata anaknya, "Ada apa wahai ibuku?" Maka ibunya mengatakan, "Duduk di sampingku sini." Maka anaknya, "Baiklah wahai ibu." Maka ibunya pun mengatakan, "Ya bunai, la takunu fi majlisi qaumin qad illa wa qad kunta al-madhuku minhu wal maskhuru bih." Saya lihat tidaklah kamu berada di suatu tempat kerumunan, baik itu di sekolah, di tempat bermain, di pasar, atau di mana saja, pasti kamu akan menjadi bahan bulian dari teman-teman kamu. Pasti kamu yang pertama akan dijadikan bahan candaan mereka. Maka aku wasiatkan kepadamu wahai anakku, fa'alaika bi talabil ilmi fa innahu yarfa'u. Maka hendaklah kamu menuntut ilmu, karena sesungguhnya itu yang akan mengangkat derajatmu kelak. Apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas? Dia belajar, dan belajar. Di saat teman-teman sebayanya sibuk bermain, di saat teman-teman yang lain bersenang-senang dengan kehidupan pribadinya masing-masing, kehidupan permainannya masing-masing, maka dia belajar, dan belajar. Sampai akhirnya dia dinobatkan menjadi hakim syar'i di kota Mekah selama 20 tahun. Coba bayangkan, hakim syar'i di kota Mekah selama 20 tahun. Dan tidaklah ada orang yang berada di depannya, duduk di hadapannya, berbincang-bincang dengan Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas kecuali dia gemetar karena wibawa yang dimiliki oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Coba bayangkan, dulunya dia itu jadi bahan bulian, bahan celaan, bahan cacian. Tapi setelah dia memiliki ilmu, orang mau berbicara itu segan, sampai gemetar di depannya. Maka hendaklah kita meraih tangga kesuksesan kita dengan selalu belajar, dan belajar. Namun tentunya kita yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah mengikhlaskan niat kita dalam belajar karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan memuliakan hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa menggapai kesuksesan kita di dunia dan juga di akhirat adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dalilnya jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, Allah mengatakan, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah mewajibkanmu agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Lihat, dalam ayat ini Allah menggandengkan antara kewajiban tauhid dan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagian para ulama mengatakan tauhid dan berbakti kepada orang tua itu adalah dua sayap yang harus dimiliki oleh seorang mukmin dalam menggapai kesuksesannya di dunia dan di akhirat. Kalau kalian lihat seekor burung, dia bisa terbang tinggi ke angkasa ketika dia memiliki dua sayap. Kalau satu sayapnya patah, dia pasti akan terjatuh dan gagal dalam kehidupannya. Begitu pula dengan seorang mukmin. Ketika dia menggabungkan antara tauhid dan berbakti kepada kedua orang tua, maka dia akan bisa menggapai cita-citanya yang sangat tinggi. Dan apabila dia melepas satu sayap tersebut, dia dipastikan akan gagal di dunia dan di akhirat kelak. Berbakti kepada orang tua, Ustaz akan tutup poin yang kedua ini dengan sebuah kisah yang menakjubkan. Sebuah kisah ini diceritakan oleh Syekh Muhammad Hasan dalam salah satu khutbahnya. Beliau mengatakan, ada sebuah kisah yang membuat aku terkagum-kagum pada Ramadan kali ini. Beliau mengatakan bahwa dikabarkan kepadaku tentang kisah seorang pemuda yang umurnya belum sampai 30 tahun, masih sangat muda sekali. Namun ajal itu datang kepadanya itu
lebih cepat daripada yang lain. Nah, ketika beliau berada di atas kasur kematiannya, ketika beliau di detik-detik sakaratul mautnya, kan kita tahu kalau orang sedang dalam keadaan sakaratul maut, maka akan dikelilingi oleh orang-orang, baik itu saudara-saudaranya, teman-temannya, atau siapa saja. Dan kita akan merasakan seperti itu. Nah, ketika pemuda tersebut sedang dalam keadaan sakaratul maut, maka orang-orang itu mengelilinginya. Namun ada hal yang menjadikan orang-orang yang ada di sampingnya itu merasa aneh. Dia mengucapkan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang membuat semua orang itu bertanya-tanya. Apa yang dia ucapkan? Dia mengatakan, tidak, aku harus izin dulu kepada ibuku. Kata-kata itu terus diulang-ulanginya. Maka orang-orang yang ada di sampingnya itu mencari ibunya. Di mana tuh ibunya? Kenapa kok nggak hadir pada saat anaknya itu sedang sakarat seperti ini? Ternyata ibunya itu ada di sampingnya. Maksudnya ada di kamar sampingnya. Dia tidak sanggup melihat buah hatinya dalam keadaan sakaratul maut. Dia tidak sanggup melihat anaknya itu kesakitan. Makanya ibunya itu menyendiri di samping kamarnya. Ibunya menangis, ibunya sudah mulai melemah, ibunya sudah tidak bisa lagi apa yang akan dia ucapkan. Maka orang-orang yang ada di samping pemuda tersebut mencari ibunya. Pergi ke kamar samping, mengetuk pintu dan mengatakan, wahai ibu, tolong hadirlah di saat anakmu sedang sakaratul maut. Ketika ibunya sampai ke tempat di mana anaknya sedang dalam menghadapi sakaratul maut, maka dia melihat ada buliran-buliran kecil yang terdapat di dahi anaknya tersebut. Buliran-buliran itu adalah keringat-keringat seperti kristal. Dan inilah salah satu dari tanda husnul khatimah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, mautul mu'min bi'irqil jabin. Kematian seorang mukmin, tanda bahwa dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah dengan adanya buliran-buliran kecil seperti mutiara. Buliran itu berupa keringat di dahinya. Nah, ini adalah salah satu tanda husnul khatimah. Maka pada saat itu ibunya pun mendekati anaknya dan dia duduk di samping anaknya. Dia memegang kepala anaknya dan mengatakan, wahai anakku, diamlah. Kenapa? Apa yang terjadi pada dirimu? Dan anak ini terus mengucapkan ucapan tadi. Tidak, aku harus izin dulu kepada ibuku. Tidak, aku harus izin dulu kepada ibuku. Maka anaknya begitu mendengar suara lembut dari ibunda tercintanya, dia langsung mengatakan, wahai ibu, benar engkau ibuku? Maka kata ibunya, ya, aku adalah ibumu wahai anakku. Apa? Ceritakan kepadaku apa yang kamu alami sekarang. Maka kata anaknya, wahai ibuku, demi Allah, aku melihat sekarang persis di depanku ada seorang wanita yang sangat cantik jelita. Demi Allah, aku tidak pernah melihat wanita yang lebih cantik daripada ini, dan aku tidak pernah melihat wanita yang secantik ini di dunia. Aku tidak pernah melihat. Dan dia mengatakan, wahai ibuku, dia mengatakan dia ingin melamarku untuk menjadi suaminya di surga. Maka aku katakan, tidak, tapi aku harus izin dulu kepada ibuku untuk menjadi suamimu di surga. Maka kata ibunya dengan suara yang lemas, wahai anakku, itu adalah bidadari yang menjemputmu ke dunia ini, dan ini adalah kemuliaanmu. Maka aku izinkan engkau untuk menjadi suaminya, wahai anakku. Maka pada saat itu pun beliau meninggal. Dan ini adalah salah satu dari ribuan kisah yang menunjukkan bahwa seseorang ketika ingin hidup sukses di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia menuntut ilmu dan berbakti kepada orang tua. Nah, terakhir, kalau siapapun di antara kita sekarang yang sedang merasakan kesulitan di dalam hidup, kesusahan yang sering terjadi pada kehidupan kita, masalah yang datang bertubi-tubi, yang masalah tersebut kita tidak mendapatkan solusinya, maka segeralah periksa hubungan kita dengan ibu kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan perkataan Nabi Isa dalam surat Maryam ayat yang ke-32, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
dan Allah menjadikan aku berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah menjadikan aku bukan termasuk dari golongan orang-orang yang sombong dan celaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.